Jadi aku insya Allah kalau nggak ada halangan, Lebaran kedua aku akan berangkat ke Uganda. Jadi akan berangkat ke Uganda merayakan Lebaran di sana. Audio Jungle. Ya, jadi memang aku bersama dengan brand aku, Manja Hijab Ivan Gunawan, kita kan punya CSR ya. Jadi dari penjualan kerudung aku, dari jualan baju-baju aku, memang aku sisihkan untuk kebutuhan umat gitu. Karena kesuksesan aku juga eh, nggak luput dari rezeki yang aku dapatkan gitu. Jadi seperti kemarin kita berdonasi untuk Palestina. Jadi kemarin itu aku merasa keberkahan itu luar biasa. Aku mendesain awalnya 4 motif kerudung. Aku jual pre-order dalam 1 minggu itu aku bisa menyisikan 1,5 miliar untuk kebutuhan kita mengirimkan ke Gaza pada waktu itu dan bisa beli beberapa ambulan, mengirimkan bahan makanan, pakaian hangat gitu dan alhamdulillah itu sudah tersalurkan lewat Hands Foundation gitu. Jadi aku percaya sama satu em, apa namanya misi kemanusiaan di sana. Kebetulan Hands Foundation itu juga yang atur aku waktu kemarin bikin masjid di Uganda gitu. Jadi aku kalau udah percaya sama satu orang, ya insya Allah nggak ke lain hati ya, biar biar mereka yang atur semua itu. Nah, jadi kebetulan di dekat rumah aku itu tadinya ada tempat yayasan yatim piatu dan tahfiz Quran, tapi mereka itu masih ngontrak tempat gitu. Jadi tempatnya pindah-pindah terus gitu dan kebetulan bulan-bulan kemarin mereka udah harus pindah ke tempat lain. Akhirnya ketemu satu tanah wakaf gitu kan dan akhirnya kita bangun rumah tahfiz Quran dan juga yayasan yatim piatu dan alhamdulillah sampai hari ini ada seratusan ya, ada seratusan anak yatim piatu campur antara laki-laki dan perempuan. Apa sih yang mendasari Kak Igun ingin membangun rumah? Tapi sebelumnya sudah membangun masjid di Uganda itu Ya, gimana? kalau aku kan hidup itu kan bukan hanya untuk kebutuhan dunia aja ya, tapi aku juga mikirkan nggak pernah tahu umur sampai kapan. Jadi bukan hanya mengejar popularitas dunia, tapi aku juga memikirkan akhirat juga gitu kan. Dan buat aku sebuah usaha kalau keuntungannya semua dipakai buat kebutuhan memperkaya kayaknya juga nggak fair gitu. Jadi memang harus untuk dibagi-bagi lah gitu. Karena kan eh, ya salah satu cara untuk bisa membuat stres hilang gitu kan, dapat doa juga dari anak didik gitu kan. Jadi nggak hanya peduli dengan bacaan komenan netizen gitu, tapi ya setidaknya yang susah untuk didapat sekarang tuh ketenangan hati ya gitu. Karena kalau aku sih jujur dengan berita kemarin aku ditegur terus ramenya di sosial media, sedikit banyaknya kesehatan mental aku juga terganggu gitu. Jadi itu yang membuat aku agak trauma untuk tampil di TV gitu kan, makanya aku keluar dari program tersebut gitu. Jadi ya aku sendiri harus mengambil satu tindakan atau satu cara untuk aku bisa terus berkarya, aku terus bisa berbuat baik, aku bisa melangsungkan kehidupan aku gitu. Karena aku juga punya sebuah wadah, sebuah platform ajang beauty pageant yang mana aku harus menjadi toladan dan memberi contoh nyata bahwa kita hidup di dunia ini memang untuk berbagi gitu kan. Jadi kalau aku punya sarana, punya wadah, jadi anak-anak didik aku juga bisa menyalurkan uh, kelebihan mereka, kebersamaan mereka sama anak didik yang aku punya juga gitu.
Boleh tahu dong sekarang progresnya udah sejauh mana dan Progresnya, berapa persen lah? kalau yang kemarin aku posting sih sudah sekitar 70% ya, Hmm. dan alhamdulillah, cukup cepat dan cukup lancar prosesnya karena, selain ada tukang-tukang yang ngerjain, anak-anak dari, eee, yayasan juga ikut membantu kalau mereka ada waktu senggang, walaupun aku sebenarnya melarang mereka untuk bantuin gitu, tapi karena inisiatif mereka pengen tempat itu cepet jadi, kan kita mau masuk bulan puasa nih, supaya di bulan puasa ini mereka udah bisa tarawih di sana, udah bisa ibadah di sana gitu. Kemarin aku lihat di video juga kakak walaupun itu baru 70% ya anak-anak sudah berkegiatan. Itu Ya, melihat anak-anak semangatnya seperti itu kakak tambah semangat gak sih? kalau aku tuh sebenarnya, aku mau mendidik anak-anak aku itu bukan menjadi yatim piatu yang selalu berharap Hmm. undangan, tamu-tamu ya. Aku juga nggak pernah, eee, nggak mau membiasakan mereka untuk meminta gitu. Jadi mendoakan terus meminta tuh aku nggak mau. Makanya aku pengen mereka itu bisa sejahtera di rumah mereka sendiri gitu. Jadi anak-anak tuh tugasnya belajar aja gitu, bukan cari uang gitu kan. Hmm. Jadi aku pengen yayasan aku itu bisa sejahtera, mereka bisa makan enak, bisa sekolah enak, bisa hidup dan berkembang enak Hmm. gitu. Jadi tanpa harus nunggu hajatan orang gitu. Kalau aku tuh nggak kepengennya seperti itu sih. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman aku, Gun, gue pengen undang anak-anak lu dong. Boleh undang anak-anak gue, tapi anak-anak gue nggak usah dikasih duit ya. Kasih aja Oh, buat yayasannya gitu, buat oke. buat sekolahnya dia, buat pakaiannya dia, buat makannya dia gitu. Ya mungkin beda orang beda pemikiran ya, Iya. tapi aku sebagai yang ikut mengelola juga kan boleh untuk bisa punya pertimbangan-pertimbangan khusus gitu. Ada nggak sih Kak, selama ini selama membangun kendala mungkin yang dialami dan support dari orang-orang sekitar kakak gimana? Oh, alhamdulillah sih, respon dari lingkungan terdekat aku tuh juga luar Hmm. biasa. Kayak Bunda Korla ikutan nyumbang 50 juta. Seorang Bunda Korla loh. Keren banget kan? Iya. Sebelumnya tuh Bunda Korla juga malah nyumbang 100 juta buat bikin musola di tempat yang lama gitu. Tapi karena memang mereka harus tergusur, jadi ya kan dihancurin lagi tuh musolanya gitu kan, jadi kan sempat sayang banget, jadi sekarang punya gedung yang permanen kan Iya. alhamdulillah gitu. Jadi eh, kendala sih nggak ada karena aku juga ngebangunnya juga nggak ngoyo ya, Iya. jadi ya prosesnya sih alhamdulillah aja sih berjalan terus aja gitu. Oke. Kalau dari teman-teman Kak Igun ada yang mau kasih sesuatu misalnya untuk yang bermanfaat untuk anak-anak asuh Kak Igun boleh nggak sih kayak Kak Igun menerima nggak sih kayak terima ya? Ya terima dong. Kan apa namanya, yang namanya siapapun yang ingin berdonasi, pengen memberikan santunan itu kan bagus gitu. Lagi pula kan juga bukan buat aku ya, tapi buat anak-anak juga gitu. Oke. Kak, Masya Allah nih kan banyak pertanyaan dari netizen ya. Sebenarnya Kak Igun tujuannya apa sih? Selain tadi yang mungkin sudah disampaikan ya, bangun masjid di Belanda sudah. Nah ini update-nya seperti apa dan sekarang membangun rumah Jadi hafiz. aku insya Allah kalau nggak ada halangan, Lebaran kedua aku akan berangkat ke Uganda. Hmm. Jadi akan berangkat ke Uganda merayakan Lebaran di sana. Mungkin aku akan membawa satu orang chef. Kita mau masak masakan Lebaran khas masyarakat Uganda tuh seperti apa. Dan aku juga akan mengajak Ritasha, Miss Mega Bintang aku, supaya Ritasha tuh bisa terjun langsung melihat apa sih yang sudah dibuat sama Hmm. founder gitu loh. Jadi mereka anak-anak tuh bisa terjun langsung ke masyarakat yang membutuhkan gitu. Jadi aku bakal bawa Al-Quran ke sana. Kebetulan masjid aku juga masih sepi. Aku mau bawa kaligrafi buat aku tempel di masjid aku. Tadi juga aku seneng banget abis meeting ada yang mau bawain mukena segala. Oh, pokoknya seneng lah aku di saat aku bercerita ingin berbuat kebaikan tuh memang perpanjangan tangannya itu juga luar biasa gitu. Jadi ya alhamdulillah dimudahin aja gitu. Berarti update-nya nih masih di Uganda udah selesai ya berarti Oh, ya? di Uganda Sudah udah update. selesai. Ini udah mau 2 kali lebaran gitu. Udah mau 2 kali lebaran. Jadi udah bisa dipakai teraweh, dipakai dipakai ibadah, dipakai Hmm. buka puasa gitu. Kak, kalau rumah Hafiz sendiri ini boleh nggak sih misal ada anak-anak yang pengen mengenyam pendidikan di situ, itu ada
ada Oh kesehatan boleh bersama boleh nggak, Kak? aja, boleh aja, boleh aja. Jadi ya buat aku kan yang namanya tempat itu kan menampung semua yang memang eh, memerlukan tempat tinggal ya gitu. Berarti ada persyaratan khusus nggak sih, Kak, kalau misalnya ada santri yang mau Enggak lah, ke kalau situ kalau gitu? aku sih nggak memikirkan sampai sedalam itu ya gitu. Jadi biarkan di situ kan ada Pak Ustadz yang memang menjaga di sana gitu kan. Kalau itu nanti lo interview aja mereka. Boleh. Si Pak Ustadz itu nanti dia Yang suruh interview ada pembinanya berapa ya, orang Kak? pembinanya. Ya kan caranya kalau mau daftar itu gimana gitu. Oke. Gitu. Kak, kalau Kak Igu sendiri harapannya apa sih kalau mau bangun rumah tangga sini Aku tuh nggak ada setelah harapan, aku hidupnya menjalankan seperti yang kamu lihat aku di butik aja. Aku terima tamu sekarang, aku meeting, terima tamu, bikin baju, bikin seragam, ngurusin Mega Bintang. Jadi alhamdulillah kesibukannya juga padat gitu. Jadi kemarin aku juga baru pulang dari Paris. Harusnya aku pulang di akhir bulan, tapi WhatsApp nih isinya kerjaan mulu. Jadi aku gergetan karena kan kita beda 6 jam ya. Jadi aku baru bangun tidur, di sini udah sore. Aku lagi aktif-aktifnya, mereka udah pulang kerja gitu. Jadi ya udah aku pulang dulu karena kebetulan bulan puasa ini juga ada syutingan buka puasa. Nah, nanti abis lebaran selesai Miss Mega Bintang di bulan Mei aku akan berangkat lagi ke Paris Kak, gitu. ada salah satu komen aku baca di postingan rumah tabis kakak ya, dia Ya, bilang ada netizen yang gini, kemana aja nih orang-orang yang selama ini mohon maaf yang ngejudge Kak Igun begini-begini gitu tuh, ada yang membela kakak, banyak yang membela, ya kalau yang hal baik ini mah nggak bakalan dilihat, dilewatin aja. Kakak gimana sih ya? aku rasa kebaikan nggak akan terlihat oleh netizen ya. Kayaknya kalau aku bangkrut, aku nyusruk, aku jatuh, itu yang jadi semangat buat mereka. Kayak kemarin aku ditegur KPI aja kan, walaupun aku nggak mendapatkan hak jawab, tapi jadi ladang FYP buat temen-temen kan alhamdulillah tuh. Akun-akun di TikTok pada rame, akun-akun YouTube rame, akun-akun gosip-gosip di sosial media rame, ya kan istilahnya aku bagi-bagi rezeki ya, bagi-bagi rezeki, bagi-bagi berita, bagi-bagi konten. Ya aku jadi artis udah 20 tahun ya dan bukan dengan cara viral gitu. Jadi aku bener-bener syuting di MNC bertahun-tahun, syuting di RCTI bertahun-tahun, ya kan belum ada zaman sosial media Iya. gitu kan. Jadi ya langkah yang aku ambil di dunia entertainment ini beda dengan artis-artis viral zaman sekarang gitu kan. Orang sekarang bikin konten sedikit viral FYP diundang Bener. di TV gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah bagi-bagi rezeki, bagi-bagi tempat gitu kan. Jadi ya mungkin sekarang dengan cara terkenal kan bisa dengan membawa berita orang lain gitu. Sekarang ini aku di chat kan kemarin sama Bapak Ridwan Kamil. Aku diajarin bagaimana cara bersabar, bagaimana cara menghadapi netizen. Jadi ya alhamdulillah ternyata banyak yang sayang sama aku gitu kan. Jadi memang hidup ini intinya ya udah harus sabar gitu. Belajar semakin kita bisa sabar, ya semakin kita bisa hidup lebih lama dan hidup lebih panjang gitu. Jadi ya netizen kalau lagi pengen dijawab ya aku jawab. Kalau lagi pengen aku komen balik ya aku komen balik. Kalau aku sakit hati banget ya aku blok ya kan. Jadi ya gampang-gampang aja sih. Tapi yang namanya akun-akun bodong gitu kan memang pekerjaan dia itu Iya. ya. Abis di blok ya dia buat lagi. Setan nih Igun blok gue bikin lagi gitu kan. Ya nggak menutup kemungkinan ya gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah kalau hidup semua orang suka sama kita kan juga nggak seru ya. Bener. Jadi memang harus ada sisi-sisi mereka yang memang hobinya nyinyir nggak apa-apa juga gitu. Kak, ada nggak sih estimasi untuk rumah tangga sini sendiri, jadi atau ada target yang kakak pengen capai minimal sebelum lebaran kak atau apa atau Ya makanya aku tuh kalau bisa aku minta sama staff aku kalau bisa tuh pas puasa udah mulai bisa ya. dipakai gitu kan karena ya namanya rumah tafis itu kan buat ibadah ya Ya. siapa tahu nanti bisa buat tempat khatam Quran gitu kan kita bisa karena anak-anakku ini kan setiap Senin Kamis kan mereka puasa gitu jadi kan mereka bisa menjalankan puasa di situ gitu. Oke kak, ngomong-ngomong soal kemarin ke Eropa nih, Hmm. apa aja sih kakak kegiatannya di sana, ngapain aja Kegiatan di kak? sana aku belum bisa cerita karena aku nggak mau cerita sebelum kejadian. Jadi aku minta doa aja. Ya walaupun kalian mau doain syukur nggak mau doain juga nggak apa-apa ya. Doain Tapi sih yang kak. jelas insya Allah bakal ada satu Tujuan ya. langkah ya langkah selanjutnya aku di dunia fashion yang sudah aku geluti 20 tahun ini tuh kira-kira ada yang
bisa dilakukan di sana lah gitu. Tapi aku belum bisa cerita karena belum kejadian. Jadi aku sekarang ini baru uh, berusaha dulu aja. Semoga kesempatan-kesempatan yang kemarin ditawarkan ini bisa kejadian di 2024 Bener gitu. nggak sih Kak katanya mau bikin gerakan apa Gelaran busana. gelaran busana rancangan? Tungguin aja. Jadi kalau hanya sekedar fashion show kan aku udah sering lakuin ya. Tapi aku pengennya tuh bukan hanya sekedar fashion show, tapi ada transaksi jual belinya juga gitu. Jadi ya namanya istilahnya apa sih, goes global atau go international gitulah. Jadi kalau hanya bikin pagelaran, tepuk tangan, cuman keluar modal doang, nggak ada feedbacknya kan juga buat apa gitu. Makanya salah satu caranya adalah aku juga harus tinggal di luar gitu, walaupun mungkin sebulan balik lagi apa segala macam, at least tuh aku ada di sana karena aku harus membangun society baru, kenal sama orang-orang baru gitu lah. Tempat-tempat di Paris banyak nggak sih yang memberikan inspirasi untuk Banyak. Aku tuh, perancangan? iya aku tuh kemarin di Paris bener-bener jadi rakyat loh. Kemana-mana naik metro, naik transportasi umum, nyasar-nyasar, nikmat bener. Bener-bener nikmat. Jadi kemarin sempat juga cari beberapa apartemen yang kira-kira nanti bakal aku tinggalin gitu. Dan ternyata kalau nyari apartemen di luar negeri itu bener Bunda Korla, memang agak susah ya. Jadi bukannya mereka yang ngejar kita, tapi kita yang ngejar mereka gitu. Kita harus masukin data dulu, ngelis data dulu, dilihat pendapatan kita dari mana gitu. Jadi ya kemarin banyak belajar dan alhamdulillah banyak ketemu teman-teman baru di sana yang memang sudah berpengalaman. Jadi ya seperti mau mulai kehidupan yang baru lah gitu. Itu pengalaman baru kayak gue naik metro gitu. Itu seru nggak Kak? Gimana? Ya kalau di sini kan naik turun mobil. Kalau di sini nih kalau jalan itu kan sehari paling cuman berapa ratus langkah ya. Kalau di luar tuh kemarin aku sehari itu bisa 15.000 langkah, 17.000 langkah. Jadi kemana-mana jalan kaki. Karena kan tempatnya kan jaraknya deket-deket. Kalau aku mau naik taksi karena pernah pengalaman diomelin sama supir taksi. Supir taksi tuh nggak mau nerima aku naik taksi karena jaraknya deket, dalam hati dia, nih si gendut males banget kali jalan ya gitu. Soalnya jaraknya kan emang dekat. Akhirnya dari situ ya udah aku kemana-mana jalan kaki. Jadi seru nemu-nemu tempat baru, tempat makan baru, tempat beli kancing, beli segala rupa deh. Jadi buat aku bener-bener dapat pengalaman baru, banyak banget pengalaman baru lah gitu. Berarti bener ya kalau kata orang Paris itu mau apa? Ya kan mode pusat fashion ya kok Kak? pusat mode dunia kan Iya. ada di Paris gitu kan. Tapi ya sebenarnya Paris dan Amerika, tapi nggak tahu kenapa feeling aku tuh aku pengen pengen tinggalnya di Eropa gitu. Oke. Kak, yang favorit